hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Jadi bersyukur pada hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam suasana yang bahagia Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kami selaku calon guru penggerak itu diharapkan untuk memberikan pengimbasan materi yang sudah kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini kepada satuan pendidikan di mana dia tempat mengajar. Jadi saya selaku calon guru penggerak berkewajiban untuk mengimbaskan materi yang sudah saya peroleh di program pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Ya, untuk lebih mengefisienkan waktu pada kegiatan hari ini, saya akan coba pandu acara pada hari ini, di mana kita awali dulu dengan sambutan, di mana sambutan kali ini langsung dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tambarana. Untuk itu Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebagai umat yang beragama patut kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah penyertaannya. Kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga pada pagi ini sesuai yang sudah dijadwalkan kita ada pendampingan untuk calon guru penggerak mengenai diseminasi hasil yang akan dibawakan oleh CGP kita Pak Iwayan Heri tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ya, saya mohon kita perhatikan agar materi ini dapat kita ketahui sehingga kita boleh praktekkan pada pembelajaran di masing-masing kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga patut bersyukur ketika di SD Negeri 3 Tambarana ini ada seorang calon guru penggerak yang dapat menggerakkan SDN 3 Tambarana sehingga SDN 3 Tambarana ini lebih meningkat lagi. Walaupun kita ini adalah sekolah baru, tetapi jangan sekolah baru dikalah dengan sekolah yang lain, tapi kita harus termotivasi, kita bergerak. Seperti moto guru penggerak, tergerak dulu, baru bergerak, baru menggerakkan. Jadi saya berharap ke depannya di angkatan-angkatan selanjutnya ada guru-guru yang bisa mendaftar menjadi calon guru penggerak sehingga sekolah kita ini banyak guru penggeraknya dan bisa memajukan sekolah. Ada angkatan 12 sudah dibuka ini ya. Jadi lihat di SIM PGB-nya ya. Ada pendaftaran di situ. Silakan Bapak Ibu mendaftar. Sekali lagi saya berharap materi ini dapat kita pelajari, kita perhatikan sehingga bermanfaat bagi kita sekalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Ya, terima kasih atas sambutannya yang telah diberikan yang dibawakan pada kesempatan hari ini langsung oleh Pak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tambarana. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan langsung memaparkan materi yang sudah saya peroleh di pendidikan guru penggerak ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi dalam pendidikan guru penggerak kami mempelajari ini baru modul 1.1 ya, modul 1 tentang pembelajaran yaitu 1.4 budaya positif Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Seperti yang kita sudah ketahui tadi, adapun susunan acara seperti yang saya sudah sampaikan, ada pembukaan, ada sambutan tadi, kemudian ada doa, kemudian ada nanti presentasi tentang budaya positif,
Selanjutnya nanti ada refleksi, kemudian kesimpulan dan penutup. Jadi pada kesempatan hari ini untuk melancarkan kegiatan pada pagi hari ini, tentu saja sebagai umat yang beragama kita wajib untuk berdoa. Untuk itu doa saya pimpin. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi selanjutnya seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, jadi kita hendaknya membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar nanti sebentar ketika kita melaksanakan kegiatan ini berjalan dengan baik, ya Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah membuat, di mana ada beberapa keyakinan kelas yang saya tuangkan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan. Ya, jadi pada saat kegiatan ini berlangsung kita wajib untuk menjaga kebersihan kita ya. Kemudian berkonsentrasi penuh, disiplin waktu, mengangkat tangan saat berpendapat. Kira-kira ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas kita hari ini? Ya, silahkan. Berdiri saat berbicara boleh ya? Oke. Berdiri saat berbicara, berpendapat. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin perlu ditambahkan dalam kegiatan hari ini agar lancar berjalan dengan baik? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Boleh ya? Jadi kita sudah memiliki 5 kesepakatan kelas atau keyakinan kelas hari ini. Yang pertama kita akan menjaga kebersihan. Jadi selama prosesi kegiatan ini berlangsung, kita wajib untuk menjaga kebersihan di lingkungan kita. Kemudian berkonsentrasi penuh. Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu dapat berkonsentrasi dalam hal pembelajaran kali ini. Kemudian disiplin waktu Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada waktu yang ditentukan, misalnya berbicara 10 menit, ya digunakan waktunya sebaik mungkin. Kemudian mengangkat tangan saat berpendapat. Nanti Bapak Ibu ya minta tolong sebentar ketika Bapak Ibu ingin berpendapat, mengambil mic yang kecil tadi itu, kemudian berdiri Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Baik. Saya lanjut ya Pak Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai ya, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Ice breakingnya tidak goyang-goyang ya. Saya tidak tahu goyang-goyang Bapak Ibu, terus terang. Jadi ice breakingnya hanya senyum 30 detik. Boleh kita senyum? Boleh? Boleh ya. Nah, kalau begitu kita berdiri semua Bapak Ibu. Ya. Jadi ice breaking kali ini, jadi itu akan melibatkan pasangan. Karena ada 6 orang ini, pas sudah ya, 2-2 orang. Jadi silakan mencari pasangannya. Ya, ada 3 pasang di sini. Nah, instruksinya silakan saling berhadapan Bapak Ibu. Ya, berhadapan. Kemudian ya, silakan pandang dulu wajah pasangannya dengan baik ya. Dari matanya, dari hidungnya dan seterusnya ya. Selanjutnya tubuhnya jangan goyang-goyang Bapak Ibu ya. Cukup yang fokus adalah matanya. Oke. Instruksinya adalah ketika saya menyampaikan hitungan ketiga sebentar, Bapak Ibu senyum. Senyum melihat temannya ya. Jangan hidungnya yang dilihat Bapak Ibu ya, nanti lucu. Ya, tolong dilihat matanya. Ya, oke. Ya, senyum ya. Senyum yang lebar Bapak Ibu ya. Senyum sebaik mungkin. Versinya Bapak Ibu. Senyum terbaiknya Bapak Ibu. Silakan ya. Ketiga ya. Oke, dilihat dulu, siap-siap ya. Ya. Jangan ketawa dulu Bapak Ibu. Nah. Nah, bayangkan ini bagus ya. Belum aja senyum sudah ketawa, luar biasa. Jadi luar biasa aura positifnya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Silahkan ya. Perhatikan baik-baik. Senyum sampai kelihatan gigi kalau bisa ya. Senyum lepas. 1, 2, 3. Selama 30 detik. Ya. Ya. Silakan. Dilihat Bapak Ibu, dilihat. Ya, temannya dilihat. Jangan hidungnya yang dilihat Bapak Ibu ya.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, jadi ice breaking ini Bapak Ibu singkat sebenarnya, tapi sebenarnya mengandung makna yang sangat luar biasa. Ketika kita tadi berhadapan satu sama lain melihat teman kita, itu menunjukkan bahwa kita saling terbuka dengan teman Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu tadi ada yang ketawa duluan. Nah, bagaimana kalau setiap hari kita seperti ini Bapak Ibu? Happy, positif dan seterusnya ya. Ada kaitannya dengan tema kita tadi. Ya, saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mempelajari modul ini lebih banyak sebentar, saya selipkan satu video yang mungkin cukup menarik dan menginspirasi. Ya, silakan kita simak ya. Oke, sudah connect. Sebentar saya minta tolong untuk pendapatnya tentang video ini ya Pak Ibu ya. Ini video kartun lagi Bapak Ibu, bukan beruang lagi, aman ya. Nggak masuk. Ada nenek-nenek tua. Ini kalau di luar negeri, katanya sih, kata belum pernah ke sana. Ya. Kalau beli biskuit langsung masukin koin, keluar biskuit. Ada mesinnya. Ya. Nah, nyangkut Bapak Ibu. Ya, dia kerahkan semua kekuatannya, dia dobrak mesinnya. Bayangkan Bapak Ibu ya, ini nenek-nenek kan, kekuatannya kurang, kemudian segala hal yang berhubungan dengan orang tua. Diminta ini. Emosi ya. Nah, dia ingat kembali ya kejadian tadi.
Ya, demikian Pak Ibu ya videonya. Bagaimana? Menarik Bapak Ibu videonya? Mungkin ada yang pernah nonton ya? Sudah ketebak? Oke. Nah, kira-kira sekarang saya ingin Bapak Ibu menyampaikan sedikit pendapatnya tentang video tadi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika menonton video tadi? Siapa yang bisa mungkin? Mungkin Bapak sekolah. Ya, silakan. Berdiri tadi bilang tuh. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan. Melihat video tadi, saya terbayang ya, seandainya saya seperti itu. Ya, jadi mungkin dalam kehidupan kita bisa seperti itu. Jadi intinya video itu adalah kita harus berpikir positif, tidak selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Ya. Dikira biskuitnya padahal biskuit orang lain. Iya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan Bu buat Pak Kepala Sekolah ya. Ada yang lain lagi untuk berpendapat? Kami persilahkan. Ayo. Siapa yang mau? Bu Nova? Ya, silakan Ibu. Berdiri Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Setelah menonton video tadi, saya mendapat pelajaran bahwa kita itu tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Oke. Kemudian seharusnya kita lebih introspeksi diri, lebih teliti, lebih sopan dalam bertindak kepada seseorang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Nova. Luar biasa ya tanggapannya. Mungkin ada satu orang lagi saya minta untuk tanggapannya, mungkin dari perspektif si laki-laki ya kalau bisa. Tadi kan perspektifnya si ibu tadi. Kalau dari laki-laki ada enggak nilai yang bisa kita ambil? Berarti itu. Ayo. Kalau terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari perspektif laki-laki, Ya. sebagai anak muda berarti ya. Ya. Sebagai orang muda, sebagai orang yang lebih muda. Jadi kalau memang kita punya kelebihan atau punya sesuatu yang lebih dari diri kita, bisa kita bagi sama orang yang lebih tua atau orang yang lebih membutuhkan. Maksudnya kita juga harus mengerti sama orang yang lebih tua, lebih di atas kita. Walaupun kita tahu sebenarnya kita benar, tapi karena saat kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, kita harus mengalah. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu Widya, tepuk tangan buat Ibu Widya. Wah, luar biasa ya jawabannya. Jadi terkait tentang video ini Bapak Ibu, benar apa yang Bapak Ibu sampaikan bahwasanya ada nilai-nilai yang terkandung dalam video ini. Yang pertama, tadi kita sudah melihat bahwasanya si ibu-ibu ini selalu berprasangka buruk tentang orang lain. Ya, padahal dia tidak introspeksi diri, betul kata Bapak Ibu tadi. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif yang laki-laki ini Bapak Ibu, ternyata berbagi itu tidak ada salahnya Bapak Ibu. Ya, ketika kita berbagi, ya meskipun yang kita bagi atau lawan yang berbagi marah sama kita, dia tidak bergeming Bapak Ibu, santai saja, nikmati saja. Malah dia bagi lagi, tak, ya tadi ya. Kemudian kuenya dihancurkan, malah dia ambil lagi kan seperti itu. Jadi berbagi itu tidak ada salahnya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini video ada kaitannya juga dengan materi kita hari ini tentang budaya positif Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini nanti Bapak Ibu semoga kita sama satu persepsi semua. Kita bisa menyamakan persamaan kita, pemikiran kita, mindset kita terhadap 8 poin ini Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma belajar sebentar ya. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru sebentar kita pelajari ya, kemudian ada keyakinan kelas ya. Terakhir ada segitiga restitusi yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini. Ya.
Saya mulai dari yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kalau dulu kita belajar mungkin masih CBSA ya, catat buku sampai habis. Nah, sini tidak ada yang seperti itu ya, yakin tidak ada. Oke, kalau sekarang Bapak Ibu, di kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka namanya ya, jadi kita sudah dihadapkan dengan pembelajaran yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kita mengakomodasi semua kebutuhan belajar murid ya dengan pembelajaran yang kita berikan. Jadi kita yakin bahwasanya kalau murid itu punya gaya belajar masing-masing Bapak Ibu ya. Ada yang suka menggambar ya, atau visual misalnya, ada yang audio ya, suka mendengarkan saja, mendengarkan cerita. Ada juga yang aktif Bapak Ibu, aktif misalnya dia suka keliling sama temannya, lihat dan kesana kemari. Jadi semua dari potensi anak didik itu harus kita akomodasi dengan prinsip berdiferensiasi. Kalau ini kan bahasa Inggris sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau Ibu Yani lebih tahu ini. Different itu artinya berbeda. Jadi kita lakukan cara yang berbeda-beda untuk menangani kebutuhan belajar murid yang berbeda tentunya. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti untuk lebih lanjut, materi berdiferensiasi ini akan saya bahas lagi ketika nanti pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Karena di pendidikan guru penggerak ini setiap modul itu kita harus mengimbaskan Bapak Ibu. Jadi ini baru kedua kalinya saya mengimbaskan. Kemarin adalah visi kita sebagai prakarsa perubahan, selanjutnya ini budaya positif. Tapi yang berdiferensiasi ini adalah PR. Nanti ke depan pada modul lain saya akan jelaskan Bapak Ibu ya. Lebih lanjut mungkin berkolaborasi dengan Pak Kepala Sekolahnya. Karena Bapak Kepala Sekolah ini luar biasa. Beliau adalah salah satu guru penggerak juga di Kabupaten Poso. Oke Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, ternyata Bapak Ibu selama ini ketika kita berada di lingkungan sekolah, kita mengajar di kelas, itu ada miskonsepsi ya, ada kekeliruan tafsir, salah tafsir lah selama ini mungkin ya. Yang pertama itu adalah kita beranggapan bahwasanya guru itu mengontrol murid. Betul enggak Bapak Ibu? Ketika kita ada di sekolah, kita yang punya kuasa, kita kendalikan murid. Mau berbuat A, kita yang punya kuasa ya. Ya, kemudian yang kedua, kritik. Kemudian membuat rasa bersalah, menguatkan karakter murid. Nah, ini sering terjadi sebenarnya Bapak Ibu. Ketika kita ada masalah yang kita temukan di lingkungan sekolah, kita kritik habis-habisan itu murid. Kamu salah, ya. Kamu salah. Ibu sangat kecewa sama kamu. Sudah berapa kali kamu dikasih tahu, masih begini. Kamu enggak kasihan sama ibu, Bapak? Nah, itu kita percaya bahwa akan menguatkan karakter murid kita. Tapi sebenarnya ini miskonsepsi Bapak Ibu ya. Sebentar kita ulas. Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak peduli apapun. Entah kita paksa dia ya. Mulai besok misalnya ada anak-anak yang tidak pakai sepatu lah datang sekolah. Mulai besok Bapak tidak mau tahu. Kamu harus pakai sepatu, mau beli kayak mau apa kayak, besok ada sepatu. Nah, pemaksaan ya. Terjadi Bapak Ibu ya. Ya, kadang terjadi. Oke, yang keempat, orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai guru itu adalah orang dewasa, kita melihat anak-anak kecil kamu dimelototin mata saja sudah takut. Ya, seperti itu. Ini miskonsepsi. Jadi, mari sama-sama kita rubah, samakan persepsi kita pada kesempatan hari ini. Ada 4 poin contoh-contoh perilaku guru ini adalah miskonsepsi sebenarnya yang perlu kita rubah pelan-pelan ya. Termasuk saya juga masih dalam proses pembelajaran untuk menjadi guru yang lebih baik nanti Bapak Ibu ya. Oke. Nah, bagaimana sih cara kita mengubah paradigma tadi ya, menuju paradigma yang lebih positif? Kalau tadi Bapak Ibu itu dinamakan sebagai stimulus respon, pemikiran-pemikiran yang tadi ya. Ketika kita melihat suatu kejadian, kita langsung meresponnya secara langsung sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan orang lain, keinginan kita. Itu namanya stimulus respon. Kemudian kita ingin merubah paradigma itu menjadi yang namanya teori kontrol Bapak Ibu
Contoh ya Bapak Ibu ya. Nomor pertama, kebutuhan kita sama. Kita rubah dalam teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Nah, ketika kita dihadapkan dalam suasana pembelajaran misalnya Bapak Ibu ya. Jadi, kita menganggap anak-anak itu dengan tujuan pembelajaran yang kita tetapkan, anak-anak hari ini kita belajar matematika. Tujuan kita hari ini adalah untuk misalnya tujuannya penjumlahan semua. Tapi kita tidak tahu kebutuhan dari anak-anak itu seperti apa, potensi mereka seperti apa. Kita belum melaksanakan asesmen diagnostik namanya dan seterusnya. Jadi itu yang kita rubah Bapak Ibu. Kita buat menjadi kebutuhan kita berbeda. Kita paham betul bahwasanya anak-anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kalau ini dia harus dikasih tahu kasih halus. Ini biar tidak dikasih tahu dia sudah lompat babnya dan seterusnya. Ada anak seperti itu Bapak Ibu. Ya, dan seterusnya. Misalnya semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Kemudian nomor 3, kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, di sini prinsipnya adalah kita saling memahami. Kita tidak usah memaksakan kehendak kita ke orang lain, ke anak kita, tidak usah. Jadi kita pahami betul anak-anak kita, anak didik kita sebagai siswa-siswa yang memiliki keunikan masing-masing Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya lanjut yang terakhir, ini kalau dalam stimulus respon Bapak Ibu model berpikirnya adalah menang kalah. Ya, kalau di teori kontrol model berpikirnya adalah menang dan menang. Nah, kenapa demikian? Kalau stimulus respon dia beranggapan bahwasanya saya harus terbaik ya dari yang lain. Kompetisi, ya. Tapi kalau dalam teori kontrol menang secara bersama-sama, kolaborasi. Itu perbedaannya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu. Kira-kira kita bagusnya menggunakan paradigma stimulus respon atau teori kontrol Bapak Ibu? Ya, teori kontrol ya. Sepakat ya? Ya, meskipun kadang ya manusiawi kita ini sebagai guru ya, sebagai manusia biasa masih menggunakan paradigma yang stimulus respon itu manusiawi. Jadi pelan-pelan mulai dari hari ini mungkin ya kita akan berubah ke teori kontrol Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu. Disiplin positif. Nah, sebelum lanjut saya ingin bertanya. Kira-kira ada yang tahu enggak apa itu disiplin? Bapak Ibu. Disiplin itu seperti apa pandangannya Bapak Ibu? Tepat waktu? Oke? Iya ya. Apa lagi? Kira-kira? Pasti dalam benak kita ketika kita berbicara disiplin, otomatis waktu yang langsung muncul, kan ya? Begitu ya? Nah, tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kalau lihat dari akar katanya, disiplin itu sebenarnya berasal dari kata disiplina. Ini bahasa Bali Bapak Ibu. Bukan ya? Bukan. Ini bahasa, tak tahu bahasa asing ya. Jadi itu artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri sebenarnya. Ketika orang itu bisa memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi disiplin itu berdasarkan diri sendiri, hati nurani. Dia tergerak bukan karena ada aturan, bukan. Misalnya contoh, ketika kita sebagai guru kadang-kala kita datang aturan itu kan kita harus hadir jam 7. Kita datangnya jam 6. Ada datangnya jam 8 gitu itu. Jadi kedua hal ini ada motivasi tersendiri Bapak Ibu. Ketika ada orang yang datang lebih awal daripada peraturan, dia mungkin motivasinya tergerak dari diri sendiri. Atau tidak motivasinya, jangan-jangan kepala sekolah so di situ, nanti saya dimarah. Nah, itu motivasinya. Ya, ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam diri. Nah, atau nanti mungkin ketika saya datang tepat waktu, saya akan diberikan hadiah sepeda sama kepala sekolah, kan seperti itu. Ada motivasi juga untuk kita melakukan sikap disiplin. Nah, selanjutnya disiplin positif itu Bapak Ibu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran.
serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini terjadi juga Bapak Ibu ya. Ketika kita di dalam kelas misalnya, minggu depan siapa yang bisa mengerjakan PR mendapatkan nilai 100, Bapak akan kasih bintang misalnya kan. Ada yang begitu Bapak Ibu ya. Misalnya kasih bintang, ada logo bintang, kasih bintang ya. Nah, itu merupakan motivasi reward namanya, pemberian hadiah. Ketika kita memberikan motivasi kepada anak dengan seperti itu pertama ada nilai positifnya, ada juga nilai negatifnya. Jadi nilai positifnya ya mereka akan termotivasi untuk belajar Bapak Ibu. Tapi nilai negatifnya, jadi anak-anak seperti ini akan selalu manja. Ketika nanti dia berpindah kelas misalnya, dia melakukan hal yang sama dengan kelas sebelumnya, tidak dikasih bintang Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dia malu sih, ya. Dia so malas. Dia so malas mengerjakan karena tidak dapat hadiah. Tidak usah Jo. Saya tidak dikasih bintang juga, beda dengan guru kelas yang sebelumnya. Biar Jo saya malas-malasan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Nah, nilai kebajikan. Jadi kalau nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama Bapak Ibu, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ini ada beberapa contoh nilai kebajikan di beberapa institusi Bapak Ibu. Kalau ini kira-kira institusi apa ini? Di institusi mana ini? Nilai kebajikan ini? Ada yang tahu? Ya, pendidikan ya. Jadi di institusi pendidikan, nilai kebajikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan itu nilai kebaikan yang universal, yang sama, yang kita sepakati bersama-sama tanpa ada unsur daripada suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang lainnya. Kemudian ada institusi lain Bapak Ibu ini ya, PYP ini ya. Jadi di institusinya dia menerapkan beberapa nilai kebajikan ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan seterusnya. Ada juga institusi yang lain, ini life skill ya, ini juga menerapkan nilai kebajikan masing-masing. Jadi dari ketiga institusi ini kita lihat bahwasanya kalau di dunia pendidikan kita sepakat bahwasanya ini yang menjadi nilai kebajikan kita dalam membimbing anak didik kita. Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Sebentar ada kuis Bapak Ibu ya. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar. Ya. Jadi kalau dalam pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, jadi kami diajarkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama ada bertahan hidup. Pasti. Ya, manusia pasti bertahan hidup ya. Misalnya dia harus punya makanan, pakaian dan seterusnya. Sandang, papan dan pangan. Kemudian manusia juga memerlukan yang namanya kasih sayang Bapak Ibu. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, 5 dasar kebutuhan manusia ini sebenarnya ada korelasinya dengan kita mendidik di sekolah Bapak Ibu. Ketika kita misalnya melihat anak-anak misalnya ada yang berkelahi. Kemarin ada kejadian ya berkelahi sampai kaki terlepas dan seterusnya. Ini adalah sebuah prinsip bertahan hidup sebenarnya. Ya, ketika anak-anak berkelahi, dia pasti ingin mempertahankan apa yang menjadi kebenaran dalam dirinya. Nah, sehingga kemarin pas kita coaching di sana bersama-sama, ada kelas 1 ya kemarin ya. Siapa itu? Parama dengan Rizky ya. Mereka saling mempertahankan argumen saya benar dan saya benar. Nah, itu sebenarnya prinsip bertahan hidup Bapak Ibu. Ya, mempertahankan yang menjadi kebenaran versinya dia, bukan versi orang lain, versi dia, ya. Kemudian kasih sayang. Ya, jadi kita ketahui kalau anak-anak di sekolah itu pasti butuh kasih sayang Bapak Ibu. Butuh merasa diperhatikan, ada yang begitu. Ya. Kadang kalau tidak diperhatikan sudah dia mulai ngambek dan seterusnya. Kemudian penguasaan. Nah, ini penguasaan juga ada. Siswa-siswa kita di sekolah kadang-kala ingin menguasai kelasnya. Saya, dan saya. Jadi kita harus pahami 5 kebutuhan dasar manusia ini, dalam hal ini murid kita,
untuk kita bisa membuat strategi pembelajaran yang lebih maksimal Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Sebentar ada kuis. Jadi, nah ini selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ada dua motivasi besar dalam kita berperilaku. Kalau melihat video yang di awal tadi, ya, si nenek itu, ya, tuh ibu tadi yang mengambil kue itu berperilaku pasti punya tujuannya Bapak Ibu. Oh, saya merasa benar loh, ini kue saya, kenapa kamu ambil? Kan seperti itu. Ya, jadi nenek itu atau ibu yang tadi itu punya kebenaran versinya masing-masing. Ada motivasi yang sehingga menyebabkan dia berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, kembali kemari Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Ternyata ada 3 Bapak Ibu. Motivasi daripada manusia itu berperilaku. Yang pertama menghindari hukuman. Ada yang berperilaku menghindari hukuman di sini? Saya datang tepat waktu, enggak tidak dihukum. Ada? Nah, begitu juga murid Bapak Ibu. Jangan-jangan dia datang ke sekolah takut. Kalau saya terlambat, aduh, di tiang bendera tempatku. Hormat tiang bendera sampai jam pulang, kan seperti itu. Kemudian yang kedua mendapatkan reward atau hadiah. Nah, ini yang tadi saya contohkan yang tadi, anak-anak yang suka hadiah dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir, menghargai diri dengan nilai yang dipercayai. Nah, dari ketiga ini Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang paling baik sebenarnya? Yang mana? Kira-kira apakah menghindari hukuman? Ya, ini semuanya positif Bapak Ibu ya. Kemudian mendapatkan reward atau menghargai diri dengan nilai yang dipercayai. 3 ya. 3. Kalau yang ini itu masih motivasi di eksternal ya, di luar. Ketika kita berbuat ada aturan, ada hukuman, takut. Eksternal. Ini masih eksternal, ini sudah di dalam diri kita. Sudah sadar betul, oh saya harus cepat waktu. Karena itu yang saya yakini. Saya tidak mau ada aturan, mau ada hadiah, saya tepat waktu. Nah, itu yang luar biasa. Tapi berproses ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian kalau konsekuensi itu tercatat, disepakati dalam aturan. Kemudian kalau restitusi itu adalah bagaimana menciptakan murid untuk menumbuhkan keyakinannya untuk memperbaiki kesalahannya sebenarnya. Ya. Jadi kalau hukuman sendiri Bapak Ibu, misalnya di upacara bendera, contoh ya, tidak memiliki atribut lengkap. Udah. Sebentar habis ini, pengumuman ya. Yang tidak lengkap, tidak pakai dasi, tidak pakai celana dalam, tidak pakai topi, tidak pakai dan seterusnya atribut upacara, silahkan berbaris di sebelah, ya kita hukum dan seterusnya. Itu adalah hukuman Bapak Ibu. Itu namanya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, jadi bunyinya beda. Kita dekati anak-anak yang sudah tidak memakai atribut. Kamu tahu tidak kesalahan kamu apa? Kamu tahu konsekuensinya apa? Oke Pak, saya tahu Pak. Kamu harus menggunakan atribut upacara hari ini juga. Itu konsekuensi. Karena di aturan upacara bendera menggunakan atribut lengkap. Jadi konsekuensinya harus pakai atribut lengkap. Jadi anak itu kita wajibkan untuk pulang sekarang. Ambil atributnya. Nah, itu namanya konsekuensi. Kalau tadi adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga restitusi. Jadi kalau kita menghadapi anak yang seperti itu, kita tanyakan Bapak Ibu. Nah, apakah menurut kamu perbuatan yang kamu lakukan benar atau salah? Ya, otomatis dia jawab salah. Terus kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan? Ya, langsung dia tuangkan, saya berjanji Pak tidak akan begini. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi restitusi. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan restitusi itu kita wajib menguasai 2 hal. Yang pertama, kita harus menanamkan keyakinan kelas kepada murid. Pertama, kalau tidak punya keyakinan, restitusi ini omong kosong, tidak akan berhasil
Ya. Yang kedua, ada sikap jujur dari murid juga kita. Ada sikap keterbukaan. Kalau dua ini dilaksanakan, restitusi akan berjalan dengan lancar. Sebentar ada contoh Bapak Ibu, video Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, ini penting ini. Jadi ketika kita sebagai guru, kita punya 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama apa itu? Apa? Penghukum ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kemudian teman. Ada pemantau. Kemudian ada manajer. Nah, saya akan contohkan satu persatu Bapak Ibu. Kalau penghukum ya, kita sudah tahu ya. Misalnya kayak tadi itu tidak memakai atribut upacara, sudah dihukum dia lari keliling lapangan misalnya, dijemur 1 hari di sekolah, itu penghukum. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Contohnya mungkin begini. Kamu itu sudah dikasih tahu berkali-kali masih saja begini. Saya kecewa. Bapak Ibu sangat kecewa sama kamu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian teman. Kalau teman seperti ini bahasanya Bapak Ibu. Nak, ayolah, tak usah begini lagi. Kamu bantulah Bapak ya. Kamu perbuatlah dengan baik, kamu lengkapi atributmu ya. Besok-besok jangan begini ya. Nah, itu teman. Dirangkul. Kemudian pemantau. Pemantau dia identik dengan membawa aturan Bapak Ibu. Kamu tahu apa yang kamu langgar? Pasal sekian, nomor sekian, ayat sekian yang kamu langgar. Konsekuensinya apa? Ini, penjara seumur hidup. Nah, itu misalnya ya. Nah, itu pemantau. Dia selalu berbicara aturan. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini yang sebenarnya yang paling ideal Bapak Ibu. Ketika kita bisa memahami bahwa murid kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Ya, ada motivasinya dia. Jangan-jangan dia tidak menggunakan atribut sekolah karena di rumahnya mungkin dia datang bangun pagi kemudian membantu orang tuanya dulu, kemudian dan seterusnya, banyak kegiatan di rumah sampai dia lupa itu barang. Nah, jangan-jangan ada hal seperti itu. Jadi kita harus sadari alasan-alasan daripada siswa melakukan suatu perbuatan. Sehingga Bapak Ibu, yang paling baik sebenarnya adalah posisi manajer. Kita pahami murid, jangan langsung, woi kamu ini, dan seterusnya, salah ya. Seperti itu. Tapi berproses Bapak Ibu. Saya yakin kita semua seperti yang saya sampaikan tadi, manusiawi ya, kita berproses ke arah yang lebih baik. Oke. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini contoh kasus. Kalau dia penghukum, dia pasti sampaikan, kamu melanggar aturan, baris dan hormat bendera selama 1 jam. Itu penghukum. Ya. Itu tipe guru yang penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, aduh nak, berapa kali Bapak kasih tahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Ini pembuat rasa bersalah. Ya. Teman, ayo dong ikuti aturan sekolah ya. Tolong bantu Bapak. Kamu jangan melanggar lagi. Ini teman. Ya. Kemudian pemantau, seperti yang saya sampaikan tadi, dia selalu menggunakan aturan ya. Manajer, apakah kamu tahu nak apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini ya. Coba kita mungkin bercermin Bapak Ibu ya ke dalam diri kita. Kita ada di mana sebenarnya? Apakah kita di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silahkan berefleksi sendiri ya. Silahkan tanyakan pada diri sendiri, kita ada di mana sekarang. Kalau saya Bapak Ibu, kalau boleh jujur ya, saya sebenarnya sering ada di sini Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah. Saya seolah-olah saya tekan murid, kamu salah. Dia merasa bersalah pada dirinya. Ya. Tapi melalui pendidikan ini, jadi saya sadar Bapak Ibu ya, kita itu harus posisi adalah manajer. Kalau teman itu tidak terlalu bagus juga Bapak Ibu. Nanti dia pandang enteng tuh orang, ya. Posisi manajer yang paling ideal, ya. Oke ya. Nah, sekarang ada kuis Bapak Ibu. Siap kuis Bapak Ibu? Ya, siap ya. Saya perkenalkan, mungkin ada yang sudah pernah pakai ya. Ini kuisis.
Jadi mungkin boleh diterapkan kita saat pembelajaran, boleh pakai ini sebenarnya. Kalau kita SD kan nggak boleh bawa HP, nggak boleh laptop, bisa pakai kertas Bapak Ibu. Ya. Ada QR code itu yang sudah saya siapkan. Jadi, nah ini ada soal tentang 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi kalau kuis seperti ini cukup gurunya yang bawa HP. Ya, gurunya yang bertugas melakukan scanning. Ya, scan ya code-nya. Jadi ini, nah ini adalah mode menjawab pilihan ganda sebenarnya Bapak Ibu. Di sini kan ada A, boleh diperhatikan Ibu bumbunya. Kemudian ada B, ya C, kemudian D ya. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Itu posisi apa? Silakan diangkat. Bu Yani belum? Bu Yani jangan dipegang itu hitamnya Bu. Udah ya. Udah ya. Jadi sudah menjawab semua. Kita cek sekarang yang menjawab apa? Nah, luar biasa. Ada 6 orang yang jawab posisi penghukum. Benar semua ya. Tepuk tangan dulu buat kita. Ini bagus ya. Jadi benar semua. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ya. Oke, ayo. Udah ya. Ada yang belum? Ibu Widya belum ya? Ibu Widya, arahkan dekat ya. Oke ya, sudah ya. Nanti nggak, kalau kuncinya nanti kalau di kelas apa Ibu, kalau belum ungu semua berarti ada yang belum jawab. Kelihatan sini, ya. Kita lihat ya. Nah, pembuat rasa bersalah. Ada 1 orang yang pemantau. Siapa di sini? Nah, nanti di akhir baru kita bisa cek. Ada analisisnya. Analisisnya di situ ada. Ya. Nanti ada 1 orang, tapi sebenarnya kelihatan di poin. Pasti Ibu Yani yang jawab ya. Poinnya. Ya, enggak apa-apa, kita latihan. Oke, lanjut. Apa peraturannya? Coba lihat. Ketika anak sedang bersalah, apa peraturannya? Coba lihat. Nah, itu tipe teman, penghukum atau pemantau? Oke. Udah semua ya? Cek. Ya, pemantau. Kalau aturan yang udah bilang, "Woi, pemantau ya." 1 orang. Siapa lagi ini? Oh, tidak lulus dia, Pak. Oke, lanjut ya. Enggak apa-apa. Sini kita bermain. Ya. Ayo lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan hal ini? Posisi apa dia? Teman, manajer, penghukum. Kalau salah lagi sudah. Ya, berbeda ya, berdiferensiasi. Oke. Nah, masih ada juga yang jawab teman ya, manajer. Kalau teman dia lebih ke, ayolah kita sama-sama, doh. Ya begitu teman. Kalau yang tadi posisi manajer ya. Lanjut. Ayolah, demi ibu loh, lakukanlah. Nah, ini baru dia teman ya. Ayo. Biasanya kelemahannya ini Bapak Ibu, kadang siswa dia grogi, dia angkat, dia yakin A padahal B dia angkat. Itu, tapi harus teliti sebenarnya. Kalau bisa nanti kalau dalam pembelajaran di kode besar di spidol A, B, C, itu. Kepala sekolah sudah. Oke. Nah, oke ya. Oke. Selanjutnya ya, dan selanjutnya dan seterusnya. Ya Bapak Ibu ya. Saya kira kita sudah paham hal ini. Jadi saya sengaja buat ini untuk memperkenalkan Bapak Ibu bahwasanya teknologi itu tidak hanya digunakan untuk anak-anak SMA, anak SMP. Kalau anak SMA mungkin dia bawa HP, punya Chromebook, kita yang masih keterbatasan kita bisa manfaatkan kertas ini untuk lebih menariknya. Dan masih banyak sebenarnya
game-game lain yang menggunakan aplikasi seperti ini Bapak Ibu. Ada yang biasanya dia sentuh dinding, tak muncul. Ada namanya word wall. Nanti di pertemuan berikutnya lah kita sharing. Oke Bapak Ibu ya. Saya lanjut. Saya awas kamu ya. Aturan. Sekarang kita lanjut keyakinan kelas. Nah, ini sebenarnya hal yang paling penting kita laksanakan dalam hal kita di kelas Bapak Ibu. Jadi kalau ada keyakinan kelas, ini sudah sering dengar ya. Kalau di kelasnya Ibu Ana, saya lihat ada ditempel kesepakatan kelas, ya sama itu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Tapi berbeda sebenarnya dengan aturan Bapak Ibu. Ingat ini bukan aturan, ya. Kalau keyakinan kelas itu langsung datang daripada siswa. Kita buat bersama siswa. Kayak tadi kita di awal tadi buat kesepakatan kelas hari ini itu keyakinan kelas kita. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi intinya usahakan dalam membuat keyakinan kelas siswa itu berpendapat. Ibu, saya ingin belajar hari ini, saya duduknya berkelompok. Ditampung, kita catat, ya, kita buat kesepakatannya. Mungkin hari ini kita berkelompok untuk memenuhi kebutuhan si anak yang mengusul tadi. Misalnya ada anak lagi berpendapat, Ibu, saya mau kalau belajar teman-teman jangan ribut. Catat. Seperti itu. Ya, itu namanya keyakinan kelas. Yang memang kita sepakati atas siswa bersama dengan guru. Ibu ya. Ini sudah diterapkan Bapak Ibu? Ya, nanti ke depan ya kita sama-sama kita terapkan, kita buat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu bukan juga hanya dibuat langsung ditempel, tidak, ya, tidak, ya. Jadi keyakinan kelas dilaksanakan, Bapak Ibu ya. Sama dengan visi kemarin. Kalau cuma dibuat tidak dilaksanakan ya sama dengan bohong. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Satu lagi. Nah, sekarang adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali ketika kita menghadapi siswa yang ada masalah misalnya. Ini sebenarnya kalau di SMA ini guru apa ya? Ya BK. Tapi kalau kita SD ya, kita yang BK, kita yang ajar, kita semuanya. Kita wajib bisa ya. Tapi dalam segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan bagaimana bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada masalah siswa misalnya, ya, ada masalah siswa, sebentar ada video saya tunjukkan, ya, kita jangan langsung menghukum tipe penghukum yang seperti tadi itu, pembuat rasa bersalah jangan, karena itu akan mematikan karakternya anak didik, identitasnya kasihan, ya. Nah, jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 poin Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah ini ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh ini Bapak Ibu, kalau ada kasus misalnya, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, kamu tahu enggak kenapa Bapak atau Ibu panggil kamu kemari? Pak, saya berkelahi Pak. Ya, Bapak sadar semua orang bisa berlaku salah. Kamu termasuk juga Bapak, ya, pernah berlaku salah. Karena kita yakin si anak ini melakukan itu pasti punya tujuan. Mungkin dia tadi kebutuhan dasarnya dia membela diri atau kebutuhan apa dan lain seterusnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tahu enggak tindakanmu itu benar atau tidak? Dari hatinya terdalam. Kemudian dia bilang, iya Pak, salah. Nah, kenapa salah? Apa yang salah kira-kira di situ? Iya Pak, saya melanggar aturan, saya melanggar keyakinan kelas misalnya. Ya, kemudian tanyakan keyakinannya. Kira-kira nak, ke depan kalau kamu bisa berbuat lebih baik, apa yang kamu lakukan di kasus seperti tadi? Iya Pak, saya tidak akan lagi berkelahi, saya lebih sabar Pak, dan seterusnya. Itu yang akan dilakukan oleh anak ketika kita melakukan proses restitusi. Tapi Bapak Ibu, syaratnya restitusi akan berhasil jika 1. Keyakinan kelas
sudah terwujud. Kalau tidak ada keyakinan ikhlas, tidak akan berhasil. Ya, tidak ada nilai-nilai yang tertanam dalam diri dia untuk dia melaksanakan sesuatu. Tidak ada, tidak akan bisa berhasil. Kemudian yang kedua, tidak jujur. Baru kita coaching, kita kita interogasi, dia tidak jujur. Itu biasa restitusi tidak akan berhasil. Jadi perlu adanya keterbukaan ketika kita melakukan coaching kepada anak didik kita. Nah, terakhir nanti baru kita lakukan, misalnya kamu sudah melanggar ini, kira-kira apa yang akan kamu perbuat? Oh ya Pak, saya akan meminta maaf kepada teman saya yang berkelahi. Akhirnya bimbing dia minta maaf. Nah, ini ada contoh video Bapak Ibu. Ini video saya sendiri ya. Mungkin ada yang sudah tonton ya. Ya. Dan kira-kira menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang kamu sudah langgar dalam insiden tadi? Nah, ya. Kamu kurang Jadi kalau kita praktek Bapak Ibu bisa enggak? Sini. Bisa ya? Oke. Ya, kita coba Bapak Ibu. Kita melaksanakan restitusi. Kita bisa pilih yang 1, 2 atau 3. Ya. Oke. Boleh ya, satu orang saja mungkin ya. Satu kasus silahkan dipilih. Kita coba. Ayo, siapa yang mau? Nanti yang lainnya sebagai sebagai observer ya yang lainnya. Ya, satu orang jadi siswanya, satu orang jadi guru. Pilih kasusnya. Yang lainnya kita semua sebagai observasi ya. Kalau ada kurang sebentar kita makan. Oh Pak gurunya harus begini gitu ya. Sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Posisi sebagai manajer ingat, jangan menghukum ya. Oke, silakan. Sudah. Selamat pagi, Ana Widya. Selamat pagi, Pak. Widya tahu apa yang Pak Guru suruh supaya datang ke kantor ini? Ya, Pak, tahu, Pak. Ya. Jadi begini, sesuai dengan laporan teman tadi dan nilai yang Pak Guru sudah periksa, soal yang Pak Guru, jawaban yang Pak Guru periksa, dia belum kerja PR. Iya, Pak. Kenapa sampai belum kerja PR-nya? Saya lupa, Pak. Lupa ya? Kenapa sampai lupa? Soalnya saya dari kebun tadi kemarin, Pak. Dari kebun. Iya. Ngapain di kebun? Bantu Papa dan Mama. Bantu Papa ya. Jadi Widya, karena setelah Pak Guru nilai tadi kurang Widya yang tidak ada nilainya. Kira-kira apa yang Widya akan lakukan ke depannya? Kedepannya saya akan berusaha untuk mengerjakan PR lagi, Pak, supaya tidak lupa lagi. Ya. Jadi jangan malas kerja PR. Pak Guru berharap Ana Widya rajin buat PR-nya sehingga Ana Widya bisa menjadi lebih baik lagi dan nilainya lebih bagus lagi. Pak. Jadi kedepannya ya, setelah Pak Guru kasih PR sudah dikerja ya. Iya, Pak. Ya. Oke, tepuk tangan buat luar biasa ya. Tak ingat yang dulu ini, kalau yang dulu. Ya, luar biasa ya. Jadi terima kasih Pak Kepala Sekolah dan Ibu Widya sudah menerapkan tadi praktek restitusi. Jadi itulah contohnya yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Nanti kalau di video nanti saya unggah, dikasih kelihatan keras sekali bunyinya. Nanti akan disaksikan sama-sama. Jadi Jangan disebar itu. nanti saya akan unggah di bukti karya Bapak Ibu di PMM. Nah, sekilas info Bapak Ibu untuk budaya positif kali ini, ternyata saya tadi malam buka PMM di pelatihan mandiri, ada temanya ternyata budaya positif. Ada. Ya. Disiplin. Langsung saya kerjakan.
saya kerjakan semua, tinggal tunggu aksi nyata. Nanti ini aksi nyata saya juga untuk di budaya positif. Habis. Nanti Bapak Ibu bisa buka budaya positif, pelajarannya semua ini yang saya terangkan hari ini. Oke, Bapak Ibu, jadi terima kasih sudah praktek tentang restitusi. Pada intinya Bapak Ibu, ketika kita melihat ada murid yang bermasalah, kita terapkan 3 hal itu. Yang pertama, kita stabilkan identitas siswa. Kita menganggap bahwa kesalahan itu hal yang wajar, bukan hal yang benar atau salah, hal yang wajar. Jadi setiap orang itu pasti pernah berbuat salah, Bapak Ibu. Ya. Dan motivasi, ingat Bapak Ibu. Jadi anak berbuat salah itu pasti punya motivasi tersendiri. Ya, punya motivasi, punya tujuan tersendiri. Ya, kemudian yang kedua, kita habis stabilkan identitas, kita namanya validasi tindakan yang salah. Ya, kita cross check kembali tindakannya melalui dia, jangan dari kita. Sesuai aturan kamu salah ya, pasal sekian, ayat sekian kamu salah. Dari dia, kita cross check dari dia. Tindakan dia yang salah seperti apa, agar dia bercerita Bapak Ibu. Kemudian terakhir baru kita tanyakan keyakinan. Nah, tadi perbuatan kamu yang kamu cerita keliru atau tidak? Keliru. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Yang ini Pak, yang kita sepakati sama-sama tentang disiplin misalnya. Nah, baru kita selesaikan dengan kesimpulan nanti kamu seperti ini, nah konsekuensinya ini, dan itu semua muncul dari dirinya sendiri Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya thank you ya. Sekian presentasi dari budaya positif yang dapat saya bawakan Bapak Ibu. Meskipun agak cepat Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu mendapatkan apa intisari yang sudah saya berikan pada hari ini. Saya akhiri, jadi saya minta Bapak Ibu untuk melakukan refleksi dari materi apa yang sudah saya sampaikan. Kira-kira adakah hal-hal yang Ibu dapat, ataukah ada saran untuk saya sebagai calon guru penggerak? Silakan, kita terbuka saja. Terima kasih, saya persilakan berdiri ya Bu ya. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ya. Dari materi yang tadi saya bisa memberikan refleksi. Yang pertama mengenai video pertama. Ya, boleh. Oke, untuk tidak berprasangka buruk. Kemudian yang lebih penting saling menghargai. Ya. Kemudian baik yang lebih muda atau yang lebih tua saling menghargai. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Tindakan kelas apa? Keyakinan kelas. Ya, yang itu yang jika ada siswa yang berbuat kesalahan sebaiknya jangan diintimidasi sekali. Iya. Diberikan penguatan, motivasi agar bisa berubah. Ya, sekian. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Yani. Wah, keren ya refleksinya. Ada yang lain? Silakan. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Setelah saya melihat atau mendengarkan materi ini dari penyampaian yang disampaikan oleh CGP Pak Heri Krisnawan, saya menyadari apa yang saya sudah lakukan kemarin-kemarin itu sudah salah. Saya sebagai kepala sekolah biasanya mengajar anak-anak. Posisi saya di situ sebagai penghukum ataupun sebagai teman. Dan pada saat saya melakukan tindakan bukan restitusi namanya, tetapi membuat anak itu menjadi tidak nyaman atau ada rasa takut. Ya, jadi saya berharap dengan materi yang sudah diberikan dapat merubah pola pikir saya menjadi lebih baik, sehingga dalam menghadapi masalah bukan sebagai penghukum tetapi di situ sebagai manajer. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Pak Kepala Sekolah, luar biasa ya. Ya.
Terima kasih atas kesempatan ini diberikan kepada saya. Ya, di sini saya akan berpendapat bahwa kita sebagai guru itu tidak bisa langsung, kalau ada siswa yang bersalah, tidak bisa kita langsung menghakimi dia. Kita harus kita harus Cari tahu ya. cari tahu dia punya kepribadian, Ya. kemudian baru kita arahkan dia jadi lebih baik lagi ya. Terima Oke, kasih. bagus. Tepuk tangan buat Ibu Ana. Ya. Terakhir mungkin ada yang mau? Satu orang. Ya, silahkan. Ibu Nilu, ayo. ayo, Om Pimpang dulu. Ayo, Ibu Nova mungkin. Silakan Ibu Nova. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pemaparan materinya Pak Heri tadi, saya mendapat pelajaran baru tentang kepribadian siswa harus kita pelajari. Kemudian kita tidak boleh mengkritik, atau kalau mengkritik kita harus lebih tahu apa permasalahannya dulu. Ya. Kemudian Identifikasi posisi ya. kita tidak boleh sebagai guru, itu harus sebagai manajer. Ya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Nova. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya atas refleksi hari ini. Semoga ke depan meskipun materinya kayak kereta cepat ya. Maju sekali. Ya, saya yakin jadi semoga ada hal-hal yang dapat kita bawa pulang hari ini. Ya, tapi belum pulang Bapak Ibu ya. Jam 12 sudah pulang. Ya. Itu ya. Sekian dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Ya. Mari berikan tepuk tangan buat saya sendiri Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, sesi terakhir akan ada penguatan dari Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini sebagai pimpinan di satuan pendidikan yang kita miliki sekarang. Kepada Bapak kami persilakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Sekali lagi kita berikan aplaus buat CGP kita Pak Iwan Heri yang sudah membawakan materi saat ini. Jadi mudah-mudahan ke depannya masalah-masalah yang kita hadapi dengan tenang, cari permasalahan, akar masalahnya di mana, jangan langsung mengambil tindakan. Seperti apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin, tidak terulang lagi. Dengan materi ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang bagaimana kita menghadapi anak. Semoga dengan materi ini menguatkan kita, menjadikan SDN 3 Tambarana sebagai contoh bagi sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita, pesisir utara. Sekian dan terima kasih. Saya kembali berikan aplaus buat Pak Iwan Heri. Ya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sehat? Sudah sarapan semua? Ya. Belum? Oh, kalau belum sarapan bagaimana solusinya? Hah? Solusinya bagaimana? Kalau belum sarapan solusinya ke kamar mandi atau kemana? Ya, silahkan sarapan ya. Usahakan sebelum kita masuk kelas kamu sudah siap. Sarapan sudah selesai, kemudian kamu sudah siap menerima pelajaran. Ya, oke? Nah, hari ini ya, kamu ada berapa orang ini? 2, 4, 6, 8, 10, 12 orang. Hadir semua berarti ya? Oke, jadi hari ini kita akan membuat yang namanya
keyakinan kelas. Nah, sebelum kita buat, jadi Pak Guru mau sampaikan, jadi keyakinan kelas itu adalah aturan yang kamu sepakati untuk dirimu sendiri. Contoh, kamu ingin kelas kamu seperti apa? Saya ingin kelas saya menjadi kelas yang bersih misalnya. Kamu tuliskan sebentar, Pak Guru bagikan apa namanya ini? Tahu ini apa namanya? Ya, sticky note ya. Sticky note ini akan Pak Guru bagikan ke kamu ya. Nanti kamu akan tempel di sini masing-masing ya. Nah, masing-masing satu ya, tempel dan semua tempel. Sebentar baru kita simpulkan kesepakatan kelas yang sudah kita dapat hari ini. Terakhir, sebentar Pak Guru akan minta tanda tanganmu. Edar ya, berarti kamu sebagai bukti bahwasanya kamu akan sepakat melakukan keyakinan kelas yang sebentar ini ya, nanti sampai dengan seterusnya. Oke? Bagaimana? Ya, kalau ada dua yang sama, tulis satu sebentar. Pak Guru yang tulis satu. Pak Guru yang simpulkan. Paham ya? Paham? Nah, jadi paham ya? Jadi keyakinan kelas itu hal-hal yang kamu inginkan ya di kelas yang kamu mau. Jadi hal-hal apa yang kamu inginkan sesuai dengan kondisi kelasmu. Tidak boleh gara-gara, tidak boleh ini, tidak boleh itu dan seterusnya. Boleh tulis ya. Tetapi perhatikan, dalam membuat keyakinan kelas itu dilarang menggunakan kata tidak dan jangan, tidak boleh. Contoh, kamu menginginkan di kelas kamu menjadi bersih, berarti kamu tulis sebentar menjaga kebersihan. Jangan tulis tidak boleh membuang sampah. Salah. Pak, kalau semuanya mau gara-gara nama orang tua? Hah? Jangan gara-gara nama orang tua? Ya, menghargai sesama teman. Kan sama maksudnya. Ya, tidak boleh menggunakan kata tidak dan menggunakan kata jangan. Tidak boleh. Oke? Kelas bersih dan lingkungannya bersih. Nah, saya ingin apa? Sekolah bersih dan lingkungan. Nah, oke. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya, boleh ya? Oke. Boleh, pensil boleh, pulpen boleh ya? Nih. Ada yang mau bantu Pak Guru mau bagi ini? Ya, silakan. Yang sebelah sini ya, bagi ya. Ada yang bantu Pak Guru sebelah sini? Silakan, belakang. Alia, bagi ya. Ya, yang sudah dapat silakan ditulis namanya di atas, ya. Oh ya, ya. Baru kamu tulis keinginan kelas kamu yang seperti apa yang kamu mau. Silakan. Tanda tangannya sebentar ya. Tulis saja. Di sini, Pak. Ya. Tulis kayak nama. Ya. Tulis nama dulu. Baru tulis keyakinan kelas seperti apa yang kamu inginkan. Ya. Sebentar. Ya. Balik makanya. Jangan terbalik ya. Lemnya di belakang ya. Ya, lemnya nanti di belakang. Kamu tulis di depan. Nih, seperti ini ya. Boleh 2, boleh 3, bebas.
Ya. Sepakati berapa yang kamu mau tulis biar sama. Boleh? 2 ya. 2 saja ya. Nggak usah banyak-banyak. Kamu tulis 2 keyakinan atau hal-hal yang kamu inginkan di kelas ini sesuai dengan apa? Hati nurani kamu ya. Misalnya, saya ingin kelas ini bersih, saya ingin kelas ini selalu belajar, saya ingin kelas ini tidak boleh ulang tidak ya. Saya ingin kelas ini toleransi, boleh. Jangan dan tidak. Ya. Ya, nanti di sini ya. Ini Satya, Jessa, kemudian Priska, Wulan, Wahini, Alia ya. Kemudian Okta, Feby, Cantika, Komang, dan yang di depan ini Satya sama Ayubi. Ya, sebentar habis itu baru kita simpulkan ya. Kita baca satu-satu. Boleh. Ya, yang sudah silahkan ditempelkan sesuai dengan di mana tempatnya ya. Denah tempatmu di mana? Di sini ya. 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 Oke. Ya, yang sudah boleh tempelkan. Ya. Di bawah sini. Ya, tempel ya. Sini. Ya. Pak, silakan. Ayo, Jasa, silakan ditulis. Oke, baik, sudah semua? Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi kamu sudah selesai menulis semua keinginanmu yang kamu tuangkan di dalam kertas sticky note ini. Ya, Pak Guru harapkan kamu menulisnya sesuai dengan hati nurani kamu ya. Karena nanti ini semualah yang akan menjadi kesepakatan kita. Nanti kalau Pak Guru masuk kelas, ya, kamu harus sudah melaksanakan ini semua. Tidak boleh melanggar apa yang sudah kamu tulis ini. Apa yang kamu tulis itulah adalah sebuah janji buat dirimu sendiri. Paham ya? Oke, Pak Guru mau baca satu-satu. Ini dari Satya Anandiva, ya. Saya ingin kelas saya menjadi bersih. Ya, kita tulis ya. Jadi, 1, menjaga kebersihan. Oke, coba yang nomor, saya ingin sekolah saya menjadi, halaman sekolah saya menjadi bersih. Sama ya, menjaga kebersihan juga. Kemudian Jesa, saya ingin kelas saya menjadi bersih dan lingkungan menjadi bersih. Nah, sama juga. Kemudian saya ingin kelas ini bebas, terus belajar. Maksudnya bagaimana? Sampai sore belajar atau sampai terus-terus? Gimana Jesa maksudnya? Hah? Gimana maksudnya? Terus belajar sampai istirahat lagi belajar. Oke, berarti belajar sesuai dengan jadwalnya ya. Sesuai dengan jamnya. Berarti maksudnya Jesa adalah disiplin waktu.
belajar ya. Begitu maksudnya mungkin? Begitu ya? Oke. Terus, Priska, Febiana, bergotong royong. Nah, coba bisa berikan Pak Guru pendapat kenapa kamu pilih gotong royong? Untuk apa? Agar bisa bergotong royong membersihkan kelas. Oh, misalnya gotong royong bersama-sama membersihkan kelas. Itu. Berarti kamu ini tidak boleh terpecah belah ya. Harus berkompak berarti ya. Paham ya? Itu maksudnya Priska ya. Ya. 3, kerjasama. Ya. Atau gotong royong. Oke, sudah dapat yang ketiga, yang keempat. Priska, menghargai sesama. Ya, menghargai sesama. Berarti tidak boleh Anda mengejek-ngejek. Ya, tidak boleh. Ya, anggap kita ini satu keluarga semua. Kita menghargai sesama. Paham ya? Jadi sama dengan toleransi itu? Sama ya? Oke, hargai atau saling menghargai. Selanjutnya, Bulan. Keyakinan kelas yang saya inginkan adalah toleransi dan membersihkan kelas. Sudah ada ya? Sudah ada di sini ya? Sudah ya? Oke, lanjut. Alia, saya mau kelas ini bagus dan rapi dan indah. Wah, keren ya. Bagus, rapi dan indah. Bukan hanya bersih, tapi kelasnya jadi indah ya. Kelas nyaman mungkin ya maksudnya ya. Nyaman, tenang, gitu ya. Nah, kelasnya nyaman. Kelas nyaman. Tadi apa itu? Indah ya. Berarti kalau indah nanti kamu hias-hias ini. Ya, kamu yang hias. Ya, gitu. Ya. Man, indah. Apa lagi? Apa lagi Alia? Nyaman, indah, apa lagi? Rapi ya. Nah, rapi. Nah, Alia rapi. Nih, rambutnya dirapikan juga nanti ya. Nah, itu Alia pengen begitu loh. Alia senang kalau melihat orang yang rapi, betul enggak Alia? Betul enggak? Betul ya. Gitu ya. Rapi. Oh, kelasnya bukan orangnya. Ya, kelasnya ya. Berarti nanti susunan meja-mejanya harus lurus. Ya, harus rapi ya. Indah. Jangan ada coretan di sini di atas meja. Ya. Nah, itu. Tidak boleh dilakukan nanti. Oke. Nomor 6. Kita lihat lagi Alia, toleransi. Oh, sama. Sudah. Kemudian Wahini. Saya ingin lingkungan bersih. Sama. Saya ingin menjaga lingkungan sekolah. Nah, sama juga ya, kebersihan juga maksudnya ini ya. Oke, lanjut. Komang Oktarianti. Saya ingin lingkungan kita bersih. Sama ya. Lanjut. Feby. Saya ingin kelas ini bersih dan rapi. Oh, sudah, ada. Aiswarya Prasanti. Ingin toleransi antar umat beragama. Saya ingin kelas bersih. Oh, sudah sama ya. Kemudian Cantika. Menghargai Bapak Ibu guru, menyayangi sesama makhluk hidup. Wah, ini luar biasa ini. Ya, jadi dia hargai Bapak Ibu guru. Berapa harganya Bapak Ibu guru? Berapa harganya? Hah? Begitu maksudnya? Bagaimana maksudnya? Coba berikan Pak Guru pendapat. Bagaimana maksudnya? Saling menghormati. Saling menghormati. Saat Bapak Ibu guru menjelaskan, kita harus melihatnya, Iya. mengamatinya. Oke, bagus ya. Luar biasa, hebat. Jadi saling menghormati sudah ya. Nah, kemudian apa lagi tadi? Menyayangi sesama makhluk. Nah, saling menyayangi. Oke ya. Tuh.
Lanjut. Satya Ferdinand Sinaga Saputra Karunia Wibawa Putri. Panjang sekali namamu. Tidak ya. Saya ingin kelas ini menjadi bersih dan nyaman. Sama. Saya ingin kelas ini menjadi nyaman. Ya, sama. Terus Muhammad Ayubi. Saya ingin kelas ini damai. Saya ingin kelas saya saling toleransi. Gimana maksudnya Ayubi yang damai itu gimana? Yang damai itu gimana maksudnya? Tidak saling berkelahi, Ya. agar tidak ada yang celaka. Oh, berarti aman ya. Maksudnya ya, aman sehingga tercipta kedamaian. Betul enggak? Oke. Berarti Ayubi inginkan kelasnya menjadi aman, damai. Oke. Sudah? Nah, jadi kita sudah mendapatkan berapa? 7 keyakinan kelas. Coba kita baca sama-sama. 1, sama-sama keras-keras. 2. Ya. Terus. Ya. Nah, terus. Nah, lanjut. Ya, jadi nanti tolong karena kamu yang sudah sepakati ini bukan Pak Guru yang buat ya, bukan ya? Kamu yang buat kan? Nanti kamu harus melakukan ini, jangan tidak kamu lakukan. 1, misalnya menjaga kebersihan. Caranya menjaga kebersihan bagaimana? Tidak buang sampah sembarangan kan begitu? Menyapu, kalau piket ya dilaksanakan tugasnya, ya. Kemudian kalau ada Spiderman di atas itu, ya segera dibasmi, ya. Jangan hanya menyapu di bawah, di atasnya itu masih banyak kotor. Oke, paham ya? Terus yang kedua, disiplin waktu belajar. Bagaimana caranya kamu melakukannya? Ya tepat waktu datang ke sekolah, jam 7.15 datang ke sekolah, sudah di dalam kelas. Jangan lagi, Pak, Bu, boleh 5 menit sarapan dulu. Sudah tidak disiplin. Ya, harus disiplin dengan waktu. Jam 7.15 mulai belajar. Paham ya? Oke, lanjut. Kerja sama. Kalau ada PR dikasih kerja sama-sama. Begitu maksudnya? Tidak ya. Kalau ada sesuatu terjadi, misalnya salah satu teman kita di sini sakit, ya, datanglah jenguk dia secara bersama-sama. Atau kalau tidak bisa datang, kamu misalnya kumpul batu, lempar rumahnya. Oh tidak ya, kumpul uang misalnya tuh, belikan dia apa? Misalnya air aqua, buah dan seterusnya. Begitu. Itu yang kerjasama maksudnya. Begitu maksudnya? Oke, bagus. Terus toleransi, saling menghargai. Nah, di sini ada beragama Islam, Kristen juga Hindu. Jadi kita itu sama-sama makan nasi. Ada yang makannya lain selain nasi di sini? Nah, ada yang makan rumput? Oh, berarti kamu sama manusia. Ya. Jadi kita harus saling menghargai. Karena kita satu. Ingat, Indonesia. Bertanah air satu, tanah airku Indonesia. Ya. Oke, lanjut. Kelas nyaman, indah dan rapi. Nah, ini usulnya Alia tadi. Nanti ke depan ya, Pak Guru mau lihat nanti kelas 5 ini harus indah, harus rapi. Ya. Bagaimanapun caranya. Misalnya kamu ini sudah bagus, ini sudah ada korden. Di antara kelas 5 kelas ini enggak ada kordennya. Tapi nanti ketika kamu naik ke kelas 6, nah, di situ PR-mu. Kamu harus membuat kelas kamu menjadi bersih. Inisiatif. Misalnya caranya bagaimana? Bikin bunga-bunga. Kenapa? Bisa. Oh, ya sudah. Tidak apa-apa. Ya, nanti kamu di kelas 6, di situ kamu kelasmu. Jadi sekarang Pak Guru bikin keyakinan kelas seperti ini. Pak Guru mau lihat kamu betul tidak berjanji atas dirimu sendiri yang ini. Oke, lanjut. Saling menyayangi.
Saling menyayangi, jangan baru saling menyayangi berpelukan. Tidak ya. Ya. Jadi saling menyayangi ya. Cinta kasih. Kalau orang cinta kasih itu luar biasa, pasti bagus. Ya, betul enggak Ayubi? Betul, Pak. Betul ya. Oke, lanjut. Aman dan damai. Nah, ini usulnya Ayubi nih. Bagaimana cara mewujudkan aman dan damai? Ya, ini harus ada satu koordinator kelas, ketua kelas. Nah, nanti kamu pilih ketua kelas di kelas 6 nanti, ya sesuai dengan, jangan tunjuk-tunjuk begitu, enggak boleh. Misal kayak pencoblosan dulu, tulis suaranya, nih, disuarakan siapa, saya gitu. Nah, bisa tak? Jadi ketua kelasnya nanti, ya selain kamu belajar berdemokrasi, ketua kelasnya nanti bertugas untuk mengkoordinir teman-temannya, keamanannya, ya. Tapi bukan tanggung jawab ketua kelas saja. Kita semua bertanggung jawab untuk keamanan sekolah, ya. Misalnya tidak ada kecurian di kelas, ya. Tidak ada misalnya hal-hal yang berbau tidak enak, ya. Selama ini kan terjadi banyak tuh. Jadi Pak Guru harap dengan kamu membuat keyakinan kelas ini, kamu berjanji dengan dirimu sendiri. Oke. Ada lagi? Habis ya? Jadi ada 7. Sekarang Pak Guru akan tulis di kertas 1 lembar. Mana kertasnya Satya? Nah, jadi ini adalah bukti janji yang kamu sudah sepakati atas keyakinan kelas yang sudah kamu buat tadi. Oke? Jadi ini kan Pak Guru press, ya. Kemudian Pak Guru tempel agar tidak cepat rusak. Kemudian Pak Guru simpan di kelasmu nanti. Nanti ketika Pak Guru masuk, Pak Guru lihat kalau ada yang melanggar yang apa kamu tulis di sini nanti, bentar Pak Guru tulis ya. Nah, jadi kamu tidak setia dengan dirimu sendiri. Ya, bisa ya? Bisa? Oke, kalau sudah seperti itu, ya tepuk tangan dulu buat kita semua. Kamu sudah berhasil membuat sebuah keyakinan kelas. Pak Guru harap ini kamu terapkan, tidak kamu langgar. Ya, oke, paham ya? Oke, sekian pertemuan hari ini, ya. Terima kasih dan selamat pagi.